Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Yuda Buana Channel. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, amin. Oke bosku, kawan-kawan semua, selamat siang. Siang hari ini kita ada pekerjaan teman-teman bosku, Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Untuk tahunnya tahun berapa ini bos? 2014 atau tahun 2000 berapa ini ya? Ya lebih kurang seperti itu. Untuk mobil ini mobil juragan kita dari Perawang, jauh-jauh datang kemari minta dicekkan kondisi mobilnya, khususnya di engine-nya bosku. Keterangan dari bosnya, untuk mesin mobil ini baru di overhaul atau turun mesin. Setelah naik mesinnya dihidupkan, temperaturnya naik atau air radiatornya nyembur, jadi dilanjutkan membuka dekselnya. Setelah dibuka dekselnya, lalu diantar ke bengkel bobot, disekrap, dipasang, tetap saja mesinnya panas. Nah begitu bosku. Buat kawan-kawan semua yang punya Pajero Sport, yang jauh mendekat, yang dekat merapat, kita lihat apa masalahnya. Masalahnya baru dibongkar mesin. Nah begitu bosku. Jadi nanti kita cek bareng-bareng ya apa permasalahannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung majuan channel ini dengan cara apapun. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke bosku, kita lihat dan kita coba Mitsubishi Pajero Sportnya. Sebentar, lagi proses rayyan bosku, jadi kita matikan dulu supaya tidak berisik. Ini datangnya sudah seminggu yang lalu ya. Itu sebentar, kita ngambil kuncinya dulu. Ini sudah seminggu yang lalu teman-teman datangnya ya, dikarenakan 2 minggu sebelum tahun baru anak-anak pada libur. Jadi saya kerjanya berdua sama Tole, anggota satu ya, itu masih baru tamat sekolah. Nah di sini kita lihat teman-teman, sudah ada, kita lihat itu termostat. Nah seperti ini. Keterangan dari Pak Bosnya atau pemiliknya, kali ini termostatnya dijebol ataupun tidak dipasang ya. Nanti kita lihat sama-sama begitu. Yang jelasnya di sini kita sudah melihat termostatnya pindah tempat di dalam, alias dibuka begitu bosku. Ya keterangannya jika dipasang termostatnya tidak bisa dikendarai mobil ini. Ampere panasnya langsung naik begitu. Padahal sudah diservis semuanya. Nah jadi dilepas termostatnya baru bisa dibawa antara 50 sampai 60 km per jam. Oke bosku, kita letakkan lagi di sini. Nah kita coba starter. Kita on kan dulu. Lampu cek engine, lampu baterai, lampu oli bagus semua ya. Untuk ampere minyaknya bagus. Untuk ampere panasnya ya tentunya belum naik. Sudah seminggu tidak kita hidupkan. Kita tes dulu. Maaf, kita angkat dulu mesinnya, kap mesinnya. Maklum saya juga di sini kerja sendirian teman-teman ya. Jadi kita bagi-bagi. Untuk mesinnya seperti ini bosku, teman-teman semua. Wah, di sini sudah ada list ya, menandakan bahwa ECU-nya atau komputer mesin mobil ini sudah di setting atau di remap, ditinggikan begitu pengapiannya. Nah seperti ini sudah ada, tapi nanti kita coba. Lalu di sini nanti kita coba ya. Jangan lupa cara kita menggunakan botol berisi air harus kita coba sebelum kita lakukan penanganan di mesin mobil ini. Sebentar teman-teman. Tapi kalau olinya menurut saya cukup ya. Masalahnya baru dibongkar. Di sini olinya, wah, akeh tenan nih lur. Banyak sekali ya. Tapi nanti kita cek lagi teman-teman. Yang jelasnya kita coba dulu ya. Olinya kebanyakan sepertinya.
Kita tes dulu. Untuk mesinnya sudah hidup teman-teman. Lampu oli mati ya. Di sini kita lihat lampu baterainya nongol ini atau menyala. Nanti kita cek. Siapa tahu ada masalah di dinamo casnya atau dinamo ampernya. Nah, ini untuk hidup awalnya. Kita lihat. Yang pertama kita sudah menemukan asapnya ngebul, aroma minyak atau pembakaran mentah. Kalau seperti ini bisa jadi dikarenakan lubang injektor ya yang sudah melebar ataupun semburannya tidak sama. Ya wajar teman-teman, dikarenakan untuk ECU-nya atau komputer mesin mobil ini sudah di remap. Kita lihat di mesinnya. Untuk mesin mobil ini suaranya tidak begitu kasar di saat idle, mohon maaf, di saat lansam ya, atau stasioner. Tapi keterangan dari pemiliknya, wah agak lumayan nih lur. Padahal katanya keterangannya ya, ini baru turun mesin, tapi kok sudah seperti ini warnanya. Nah, enggak masalah kalau itu, nanti kita bisa bersihkan teman-teman. Kita cuci yang bersih ya. Untuk mesinnya bagus, tidak ada ngobos. Oke, kita matikan dulu untuk mesinnya. Langkah pertama sudah kita coba ya, kita hidupkan dan kita lihat asapnya. Langkah kedua kita lihat. Ini kita lepas tutupnya. Cara ini jangan sampai kelewatan. Sebelum kita ngotak-ngatik mesinnya, kita tes dulu. Nah, seperti ini. Di sini kita coba menggunakan botol berisi air ya. Kita encapkan di sini atau kita letakkan di lubang pengisian airnya. Nah, seperti ini. Kita letakkan dan kita coba starter ya. Tadi starter leh. Kita coba starter dulu teman-teman. Untuk mesinnya sudah kita hidupkan lagi, botol akunya sudah kita letakkan di lubang pengisian air radiator. Nah, di sini sudah kita lihat teman-teman, gelembung udaranya banyak sekali, halus, bukan besar, halus. Jika halus seperti ini, menandakan sudah pasti ada kebocoran kompresi. Nah, begitu bosku. Nah, coba kita gas pelan, digas pelan. Semakin kita gas, semakin lancar gelembung udaranya. Oke kawan-kawan semua, kalau sudah seperti ini, kita sudah mengetahui bahwa memang betul ada kebocoran kompresi. Kita matikan dulu, matikan leh. Timernya ditekan bawahnya, stopnya. Oke, sudah sama-sama kita coba teman-teman ya. Sudah positif atau pasti ada kebocoran dari packing diesel ataupun dieselnya yang retak begitu. Jadi buat kawan-kawan semua, bos-bos semua ya, sebelum menangani mesin, langkah ini harus dilakukan terlebih dahulu guna supaya membantu kita kerja,
supaya kita tidak pusing. Nah begitu bosku. Contohnya begini, sudah diturunkan mesinnya, sudah disekrap dekselnya, dipasang, tetap saja panas. Dan juga termostatnya dibuka. Setelah dibuka juga masih saja panas. Jadi kita pusing. Oke, setelah pasti sudah kita coba memang betul, kita lanjutkan untuk pembongkaran mesin mobil ini. Kita buka dulu teman-teman ya. Kita angsur-angsur bautnya dan nanti kita buka dekselnya. Kita lanjut dulu. Ambil kunci-kuncinya, disiapkan. Lagi proses. Ini kita angsur-angsur ya, melepas bautnya, covernya, lalu radiatornya kita buka. Ini masih kita tap nih, oli dan airnya. Kita lihat lagi Pajero-nya bosku. Ini lagi proses ya, masih kita angsur-angsur pembongkarannya. Ya maklum teman-teman, di sini lumayan sibuk, kita kurang tenaga kerja. Jadi mohon maaf ya buat Pak Bosnya, pemiliknya. Jika lama selesainya, ya ini tinggal melepas atau membuka baut dekselnya. Untuk selangnya nanti kita buka. Kalau injektornya nanti sekalian kita cek teman-teman ya. Ya mohon maaf tidak bisa melihatkan proses dari awalnya. Ya seperti biasa teman-teman, pembongkaran. Dan jelasnya nanti di saat mau melepas dekselnya kita lihatkan di video, dan juga kita kirim sama pemiliknya. Masalah pemiliknya masih menunggu apa masalahnya. Nanti kita bersihkan, kita cuci. Pelan. Sini. Nah, sini dulu ya. Oke. Nah, kita alasi, kita letakkan sini, nanti sekalian kita kamera sama pemiliknya. Masalahnya kemarin sudah janji awal buka kita perlihatkan. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Kita lihat dulu. Kalau bisa jangan pakai packing deksel seperti ini, khususnya Pajero. Ini yang grafik, yang biasa. Begitu. Saya di dalam juga di bengkel itu ada punya banyak, tidak pernah saya pakai. Masalahnya sudah ada pengalaman. Nah begitu. Cak tengah-tengahnya Le. Nah itu. Nah gosong. Terus sana. Gosong. Gosong dua ini. Oke bosku ya, kawan-kawan semua, sudah sama-sama kita lihat di sini untuk packing dekselnya gosong. Artinya ini tidak rapat ya, deksel dan silinder bloknya itu tidak rapat. Jadi seperti ini ya. Untuk kekencangan bautnya kita juga tadi nggak gitu merhatikan ya. Yang jelasnya packing dekselnya gosong. Cak dibuka Le. Oh tunggu nanti kita kamera bentar. Oke bosku ya, ini dekselnya juga sudah kebuka. Nanti kita lihat lagi, kita bersihkan. Kita mau ngamera kepada pemiliknya. Kita lihat dekselnya bosku. Nah di sini untuk deksel Pajero-nya ada trouble ya. Itu ada masalah di busi picarnya yang putus di dalam. Kita lihat dulu. Nah seperti ini putus di dalam, jadi sulit sekali melepasnya atau membukanya ya. Ini kita las berulang-ulang sampai ya lumayan banyak teman-teman. Dilas putus, sambung lagi, dilas, dan kita coba terus.
Nanti kita ganti businya. Lalu di sini untuk klepnya kita lepas semua seperti ini. Kita bersihkan lagi, kita sekor klepnya ya sampai bagus. Dan juga di sini ada masalah di saat pengikisan permukaan dekselnya, itu menurut saya terlalu banyak ya, ngikisnya terlalu banyak, jadi semakin rendah ya, mungkin teman-teman paham ya, semakin rendah. Jadi di sini untuk permukaan katupnya atau klep itu semakin turun, jadi terpaksa kita nyekornya agak banyak sedikit. Masalahnya kalau tidak kita tenggelamkan ya, kita turunkan lagi kepala klepnya, bisa menyebabkan nyundul begitu. Apalagi nanti kita pasang packing headnya yang asli, jadi semakin tipis begitu. Dan juga di sini jangan lupa teman-teman ya, untuk permukaan ini kita gosok lagi, kita pastikan masih embaling atau tidak. Masalahnya ini keterangannya dan pemiliknya ya, baru di scrub juga dekselnya, tetapi masih panas. Nah begitu. Oke, kita lanjut dulu, kita sekor klepnya, kita bersihkan, kita semprot, dan kita gosok ya untuk permukaannya. Pastikan datar ya, ataupun buat teman-teman semua ya, kalau misalkan ada biaya diantar ke bengkel bobot ataupun diganti. Masalahnya sudah terlalu banyak ngikisnya ya. Ini kemarin sudah diantar ke bengkel bobot, tetapi menyarankan harus ganti ya, dekselnya ini harus diganti. Tetapi harganya lumayan lur, lumayan mahal. Pajero Sport Dakar 2014. Oke bosku, di sini untuk dekselnya kita cuci ya, kita bersihkan, lalu kita sekor klepnya, pastikan rata teman-teman, jangan sampai ada yang tidak menyentuh di klepnya begitu ya, istilahnya jangan sampai bocor. Ini tadi kita sekor, wah agak lumayan loh, banyak sekali yang baling tidak menyentuh begitu ya. Bisa juga disebabkan dari yang pertama itu pengikisan dekselnya atau nyekrapnya ya, itu terlalu banyak, jadi menyebabkan klep terlalu timbul menyentuh ke piston begitu, yang sering istilahnya itu mentok, bisa menyebabkan bengkok di klepnya sedikit, jadi tidak rapat. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, bisa juga awalnya tidak disekor klepnya, walaupun ya ini kita tidak bicara yang lebih teman-teman ya, ini masih analisa dulu penyebab kebocoran begitu, tidak disekor ataupun nyekornya tidak rapi jadi bocor. Yang pertama disebabkan nyundul atau mentok, yang kedua tidak disekor dengan bagus jadi kelihatan bocor. Contohnya begini, kita lihat dulu, harus ada contoh lor. Nah, contohnya ya angel juga ya kan menjelaskannya. Nah ini yang jelas ini, yang ini kita sekor tipis, kenanya tipis sedikit, tetapi sudah nyentuh ya, sudah rata, tapi di sini lebar. Nah ini lebar, mohon maaf, ini nah ini lebar, sini tipis. Jadi artinya itu seatingnya juga bisa bermasalah, tidak trap ya, tidak knock, jadi baling. Banyak sekali yang seperti ini. Ini juga baling. Ini juga baling. Nah ini pada baling semua, tapi kita usahakan sampai tenggelam ya, sampai turun, sampai menyentuh keliling, jadi tidak bocor begitu. Khususnya yang in atau yang minyak, ini bekasnya sudah pernah diganti seatingnya,
Oke bosku, lalu kita amplas ya, kita gosok pakai alat kita khusus kita ya, untuk membantu jika awalnya ini melintir bisa terbantu. Nah di sini kita lihat juga, ini baru disekrap di Pekanbaru, di bengkel besar ya. Tapi di sini kita lihat ini ada bercak lamanya, tidak tersentuh, tidak kena 1, 2, 3 nih, 1 silinder. Lalu yang ini juga ya, kalau seperti ini menandakan bahwa diesel ini sudah lumayan parah, jadi disekrap juga tidak bersih begitu ya. Kemarin juga bengkel bubut menyarankan ini harus diganti bulat, ganti komplit untuk dieselnya, tapi kita coba dulu teman-teman ya. Oke, pastikan klepnya bagus, sealnya sudah kita ganti, lalu kita bersihkan lagi dan kita pasang klepnya. Oke bosku, kita lihat lagi diesel Pajero nya. Untuk klepnya sudah kita cuci, lalu kita olesi dengan oli dan kita pasang. Pastikan untuk o-ring klepnya jangan lupa ya, diganti sekalian supaya bagus. Lalu saat pemasangan sealnya kita kasih oli ya. Buat teman-teman kalau sealnya masih bagus ya tidak usah diganti juga, tidak masalah, yang penting masih nekan begitu. Di sini yang perlu kita perhatikan untuk kedudukan dari noken asnya ya, atau as klepnya ini kita layang sedikit ya. Maklum namanya di bengkel terkadang anak-anak ya tersentuh dengan besi, jadi ada yang peot ataupun timbul, jadi kita perhatikan untuk kedudukan kedua noken as ini. Oke, lalu untuk busi pijarnya, nah di sini teman-teman, ini ya kemarin yang putus di dalam sudah kita lepas, jadi untuk busi pijarnya atau glove fluknya ya kita ganti keempat-empatnya. Nah seperti ini kita gosok untuk permukaan dieselnya bagian bawah ini sampai mantap teman-teman. Ini paginya nanti kita pilih, lalu injektornya. Nah ini teman-teman, ini belum saya otak-atik ya, nanti kita cuci, kita bersihkan dan kita tes ya. Jika perlu kita buka ujung nozzle-nya ini, kita servis sekalian, sama persis dengan yang Triton yang lalu ya, itu kita servis, kita buka, kita bersihkan. Oke, kita lanjut dulu bersihkan bloknya. Nah, di sini lagi proses membersihkan bloknya dan silindernya atau linernya. Ya pastikan harus bersih teman-teman ya. Ini lagi proses, belum bersih. Yang awalnya di sini kita lihat liner nomor 3 itu sepertinya tidak presisi teman-teman. Bisa dilihat itu. Ada yang menyentuh, ada yang tidak. Oke, tapi tidak masalah teman-teman ya. Masalah ini baru bongkar, ya tidak mungkin kita bongkar lagi. Ya mudah-mudahan saja tidak ada masalah, aman dan lancar. Untuk permukaan bloknya ini kita amplas pakai yang halus sampai bersih. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini lubang air atau celah air ya. Itu harus kita bersihkan. Semuanya kita bersihkan, jangan sampai ada tersisa. Lalu untuk linernya kita perhatiin semua. Kalau misalkan ada yang kasar ya terpaksa kita turunkan untuk mesinnya begitu. Kita putar ulang-ulang. Ya intinya kita bersihkan teman-teman. Kalau untuk permukaan piston tidak perlu juga ya. Kalau bagian-bagian klepnya ini tidak terlalu tebal, tidak masalah kita tidak dibersihkan. Ya kita bersihkan sekedaran saja. Masalah ini untuk celah klepnya, untuk posisi tinggi rendahnya begitu, supaya tidak nyundul atau mentok. Kita putar top 1 dan top 2, lalu kita bersihkan. Nanti kita lihat lagi, ini lagi proses. Nah di sini untuk komponennya ya, baut-bautnya, selang-selangnya kita angsur-angsur, kita cuci teman-teman, kita bersihkan dan kita semprot. Lalu di sini yang sangat penting kedua noken asnya. Ya masalahnya untuk mesin mobil ini dari pembongkaran sampai hari ini teman-teman sudah berjalan hampir sebulan.
Jadi sudah dicuci kotor lagi. Kita perhatikan. Ini sudah saya layang pakai amplas yang halus. Masa sudah banyak karat-karatnya ya. Terkena embun juga bisa berkarat. Di sini juga ada sebagian ini noken asnya ya. Sudah lumayan dalam tapi kita layang teman-teman. Nah ini ya masih lumayan lah, bisa kita pakai. Oke bosku, kita lanjutkan setelah makan siang ya, untuk membersihkan silinder bloknya. Bagaimana caranya supaya bagus? Yang pertama kita amplas ya teman-teman ya. Ini kita amplas ya sampai serasa agak bersih ataupun bersih betul. Nah begini ya, ini tadi sudah saya amplas berulang-ulang, lalu kita bersihkan. Kalau kita menggunakan kain lap seperti ini ya, nah ini kalau bisa yang bagus, yang bersih, jangan sampai bulu-bulunya, benang-benang ini tertinggal, itu berbahaya. Dan juga kalau kita menggunakan tisu, caranya juga ada triknya teman-teman. Diginikan saja, jangan digesek seperti ini ya, kecuali kalau lembab solar tidak masalah, pelan ya. Nah diginikan. Nah di sini kita kan sudah menggosok liner dan permukaan piston. Ini kita gosok sampai bersih. Lalu jangan dilap saja langsung dipasang teman-teman. Itu tidak bagus. Ada triknya. Contohnya seperti ini. Sebentar ya. Ini permukaannya. Yang inilah yang kelihatan ya. Oh sama-sama kelihatan. Nah ini lap. Ini kan keluar nih. Nah ini keluar nih bekas-bekas kertas pasir, karat-karat ini nampak. Nah ini pokoknya sampai bersih, jangan sampai di pinggir-pinggiran piston ini ada pasir ataupun bekas-bekas kertas pasir, itu enggak boleh bosku. Jadi di sini saya sendiri coba berbagi ya, walaupun sederhana teman-teman ya. Nah ini yang jelasnya trik ini saya khususkan buat bos-bos pemilik Pajero Sport ataupun yang lain ya. Teman-teman bengkel ya pastinya sudah profesional semua, bahkan melebihi kita begitu. Kalau kita yo alah biasa-biasa aja lur, bisa rena opo-opo enak kita lagi. Nah begitu teman-teman ya. Selanjutnya yang piston 2 dan 3 begitu juga kita buat sampai kering. Nah kering, lalu bisa kita putar. Intinya kita bersihkan. Ini sudah kita amplas, kita kasih pelumas, olesi dengan oli ya, walaupun sedikit salah, yang penting tidak kering. Mohon maaf di sini saya lagi bosku, pastikan untuk permukaan bloknya harus kering jika mau dilem. Kalau misalkan tidak mau dilem, cara seperti kita ya tidak masalah, lembab, kita olesi dengan oli seperti biasanya begitu bosku. Lalu di sini ada kita 2 pilihan packing ya, yang sudah sama-sama kita lihat dari tadi dari awal. Tinggal terserah teman-teman mau pilih yang mana, tapi kalau saya ya cocoknya yang ini. Saya sering pakai yang ini. Kalau yang pakai ini saya sudah berkali-kali sering gagal, Ford Ranger ataupun Pajero, gagal total pakai yang ini. Ya namanya produk, kita tidak bisa bicara lebih jauh teman-teman. Masalahnya juga ada juga yang berkualitas ya, packing seperti ini. Orangnya kan nggak di sini, orangnya nggak tahu, nggak melihat,
kita pasang packing yang biasa aja, yang murahan. Ya nanti kalau bocor kan datang lagi. Jangan sampai seperti itu bosku. Semua mobil yang di sini kita anggap mobil sendiri, kita buat sebaik mungkin. Gimana yang terbaik itu yang kita sampaikan, itu yang kita buat. Nah begitu bosku, kita usahakan pakai packing minimal yang seperti ini. Ini memang tidak yang ori, tidak dari dealer, dari toko, tetapi sudah seperti yang asli. Oke, bisa dilihat. Nah ini, oke bosku, kita lanjut dulu ya. Kita pasang packing dekselnya dan kita pasang dekselnya. Kita pasang bautnya. Yang paling penting bautnya dulu. Kalau topi klepnya nanti ya masangnya. Oke, di sini untuk sender headnya atau dekselnya sudah terpasang, sudah trap. Pastikan knocknya kedua-duanya ada bosku. Lanjut kita pasang ringnya dan baut dekselnya. Kalau untuk topi klepnya nanti dulu, setelah sudah dipasang ya. Yang dikhawatirkan itu jatuh ke lubang, nanti sulit kita mengambilnya. Nah begitu. Oke, kita pasang dulu baut dekselnya, nanti kita lihat lagi bosku. Lagi proses bosku, penguncian baut dekselnya. Pastikan ringnya terpasang semua. Wah, kalau ini agak lumayan lor. Ringnya sudah banyak yang tidak asli, dipasang ring biasa. Tapi tidak masalah teman-teman ya. Ya berhubung kemarin juga tidak ketahuan, ya kalau kemarin tahu kita belikan. Ya intinya harus ada ringnya. Kita lanjut dulu ya. Kita ratakan dan kita kunci. Kalau untuk ukurannya seperti biasa teman-teman, kita pakai 11 sampai 12 kgm. 10, 11 sampai 12 masih bisa. Cuacanya sudah mendung lagi bosku. Mudah-mudahan cerah ya, bisa kita selesaikan. Ya memang kalau sekelas Pajero sangat sulit pemasangan bagian atasnya. Masalahnya banyak sekali komponennya. Kalau bloknya ya sama persis dengan L300 kosong gitu. Kita lanjut bosku. Lagi proses penguncian baut diesel bosku. Ini kita buat 3 proses ya, 3 langkah. Yang pertama 6 kgm, lanjut naik 8, lalu kita bisa lanjutkan 10, 11 ataupun 12 kgm sesuai dengan keinginan kita ya. Untuk standarnya itu 11 kgm teman-teman. Oke, kalau udah nanti berurutan aja dari samping, tengah sampai ke sana gitu kan, ataupun tengah, samping ini. Yang penting sudah rata. Lanjut kita naikkan langkah ketiga. Kita buat 11 ataupun 12 kgm. Nah, 12 boleh. Kita lanjutkan penguncian yang ketiga dengan ukuran 12 kgm. Kalau saya sering pakai 10 dan 11, tapi tidak masalah 12 kgm. Kita lihat lagi Pajero nya bosku.
Ini lagi proses ya, masih proses. Untuk baut dekselnya sudah kita pasang dan kita kunci. Untuk ukurannya 10 kgm sampai 12 kgm. Lalu untuk topi klepnya pastikan terpasang semua teman-teman. Topi klepnya, rocker armnya sudah terpasang dengan baik. Lalu kita pasang kedua noken asnya. Ya, sebelum kita pasang kedua noken asnya, kita perhatikan kedudukannya dan noken asnya. Kalau misalkan berkarat ataupun kasar, kita layang pakai amplas yang halus supaya bagus. Nah, ini sudah kita pasang. Pastikan bautnya dan kapnya pastikan berurutan. Setelah kita pasang in dan X ya, ini jangan sampai terbalik. Kita perhatikan lagi supaya tidak salah. Oke, ini nanti kita cek lagi teman-teman. Tinggal nunggu injektornya, nanti kita servis di belakang ya. Kita lihat nanti busi pijarnya ini masih nunggu. Kita pesan pakai travel. Stok kita nggak ada teman-teman untuk Pajero. Oke, ini mau kita lanjutkan pemasangan timing belnya. Kalau yang kecil tidak kita buka ya, hanya yang besar nanti kita pasang aja lur. Oke, kita lanjut dulu. Ini masih kita angsur-angsur lagi. Kita lanjut. Untuk timing belnya sudah kita pasang. Pastikan topnya harus pas bosku. Dari crankshaftnya pastikan ya ke tandanya. Yang di sini biasanya kita pakai cermin. Mungkin teman-teman sudah tahu lah ya topnya. Lalu di supply pumpnya ini, di cowakan ini harus pas. Nah, ini lalu di noken asnya ini ada titiknya. Lalu misalkan titiknya sudah tidak ada, kita pedoman di celah ini di pinnya. Nah, begitu. Oke, ini sudah kita cek bautnya bagian dalam dan kita lanjutkan pemasangan tutup timingnya dan kipas radiatornya ya, khususnya bagian depan ini kita pasang dulu bosku. Kalau injektornya belum saya servis, jadi belum dipasang. Untuk businya juga masih kita tunggu. Lah, tadi kita telepon travelnya, nggak taunya ini hari Minggu. Wah, pada tutup toko lur. Ya, semoga saja nanti travelnya dapat businya, bisa kita pasang sore ataupun malam begitu, ataupun besok. Oke bosku, tidak masalah ya. Mohon maaf jika agak lambat pengerjaannya. Kita lanjut dulu. Oke bosku, untuk keempat injektor Pajero nya ya, kita cuci, kita bersihkan dan kita servis seperti ini ya. Kotor semua teman-teman, jadi kita bersihkan sampai bersih. Kita perhatikan untuk spring-springnya ini ya. Nanti kita cek, pastikan tidak ada kebocoran atau pipis begitu ya. Biasanya kalau pipis itu kalau kaman rel injektor itu keluar dari sini. Nah, begitu ya. Jadi kita servis untuk keempat injektornya ya. Mudah-mudahan saja tidak lemah ya solenoidnya. Nanti kalau misalkan lemah, kita ganti baru ataupun kita leleskan. Oke, kita lihat dulu untuk tritonnya. Kita servis dulu bosku, nanti kita lihat lagi ya, kita pasang. Kita lanjut Pajero nya bosku. Ini kita coba lembur lagi ya, ya semampunya. Di sini untuk injektornya tadi sore ya sudah kita pasang, dan juga selang baliknya ini sudah kita pasang tapi belum kita kunci teman-teman. Nah, ini ya belum kita kunci, nanti kita kunci. Lalu di sini sudah kita lakukan penyetelan celah kelep in dan X nya seperti biasa. Untuk ukurannya teman-teman kita pakai 10 yang in, 15 yang X ya. Ya intinya ya bisa kita agak teman-teman ya, jangan terlalu padat sekali ya. Namanya juga ini baru kita bongkar, kita buat sedang saja lah begitu. 0,10, 0,15 menurut saya sudah cukup
Lanjut kita kunci baut-bautnya ya teman-teman ya. Kita cek lagi ya, pastikan tidak ada yang terlupa, khususnya bagian dalam ini. Apalagi ring injektornya itu sangat penting kita perhatikan. Jika ada yang kasar jangan dipasang, kita amplas dulu sampai halus permukaannya, lanjut kita pasang. Kita lanjut bosku, di sini untuk pemasangan glove locknya atau busi pijarnya ya, sudah selesai. Pastikan sudah terkunci semua keempat-empatnya. Lalu plat penghubungnya atau plat perantaranya ya sudah terpasang. Nomornya kita cek lagi, sudah terkunci. Setelah begini kita lanjutkan pemasangan selang pipanya, selang injektornya yang ini sudah kita pasang keempat-empatnya. Lalu untuk box bolonya juga sudah terpasang. Lanjut kita pasang packingnya. Oke, dan kita pasang intake-nya. Sebelum kita pasang intake-nya, kita pastikan lagi teman-teman ya, khususnya bagian di atas pipa relnya, bautnya sudah terpasang semua. Masalahnya sempit bagian dalam sini, kalau misalkan ada yang terlupa nanti kita buka lagi begitu. Dan juga corongnya ini ya, pastikan sudah terpasang packing dan kita lem jika perlu. Bautnya 3 sudah kita kunci. Lanjut kita pasang intake-nya. Untuk platnya jangan lupa 1 buah di sini ya. Nah, kita pasang dulu. Oke, kita lanjut dulu ya, berhubung sudah malam teman-teman ya. Besok lagi kita lihat. Ini setelah masang intake masih ada lagi trouble-nya. Yang pertama turbonya, keluhan dari pemiliknya ya, itu turbonya dengung padahal baru diservis. Lalu dinamo casnya atau dinamo ampernya itu juga rusak parah. Sudah kita belikan seperempatnya, tinggal masang begitu. Oke, saya lanjut dulu ya, saya pasang intake-nya. Besok kita lihat lagi. Ini pas jam 1 malam. Selamat malam bosku. Kita lihat lagi bosku, Pajero-nya. Nah, di sini untuk dinamo casnya ya atau alternatornya ini sudah kita perbaiki. Kita ganti isinya atau AC-nya. Nah, seperti ini. Ini juga soketnya ya sudah hancur, tidak dapat kita teman-teman. Kemarin tidak travel ya. Udah berapa toko kita cari tidak dapat. Di sini soketnya pada rapuh. Nah, ini pada putus rapuh, jadi kita ganti. Lagi pula karbonnya juga sudah habis. Oke, ini sudah kita perbaiki, pastikan bagus ya. Baut-bautnya sudah terkunci. Lanjut kita pasang dinamo casnya atau dinamo ampernya. Oke bosku, kita lanjutkan malam hari ya. Ini pas malam Jumat, kita coba hidupkan untuk Pajero-nya. Untuk dinamo ampernya atau dinamo casnya ya, itu sudah kita pasang. Ya, dikarenakan tadi banyak pekerjaan, banyak tamu yang datang, jadi kita sambil ya. Oke, kita lanjut dulu. Itu tinggal ngisi olinya dan radiatornya.
Oke bosku, sebelum kita isi olinya pastikan baut bawah sudah terkunci, lalu box udaranya ya, ini kita bersihkan bagian dalamnya dan saringannya, dan selangnya sudah terpasang, pastikan bersih, sudah dicuci. Nah, di sini untuk selang uapnya sebelum kita pasang, ini bekasnya sudah dialihkan ya keluar, nanti kita panasi dulu. Lalu untuk covernya ini juga belum kita pasang teman-teman ya. Nanti rencananya setelah, ya mudah-mudahan saja aman dan lancar, tidak ada halangan, nanti kita bersihkan mesinnya. Bisa dilihat teman-teman. Sangat luar biasa sekali kotornya. Jadi mudah-mudahan besok ada waktu ya kita cuci ya penomat begitu. Nah ini covernya belum kita pasang. Oke bosku, sebelum kita hidupkan, pastikan kita cek lagi teman-teman ya, dari baut-bautnya, selangnya, dan juga filternya semua sudah kita ganti, dan juga solarnya ya, pastikan bagus. Ini bautnya sudah kita pasang, yang awalnya tidak ada bautnya. Ini filternya sudah kita ganti baru, filter solarnya, filter oli, dan olinya sudah terisi. Kalau selangnya jangan kita pasang dulu, ini jangan kita pasang dulu. Lalu untuk kabel dari dinamo casnya itu ada 2 ya. Ya walaupun soketnya pinnya itu 4, yang terpakai hanya 2, bagian tengah begitu. Oke bosku, setelah aman kita coba dulu ya, kita starter, kita naikkan minyak dulu. Ini jangan kita pasang dulu, sebentar. Oke, kita starter dulu ya, kita hidupkan. Ya semoga saja tidak ada halangan, aman dan lancar.
Oke bosku, alhamdulillah ya, untuk mesinnya sudah hidup. Tadi awalnya itu seperti klep bocor, tetapi menurut saya tidak. Masalahnya kemarin kita melepas busi, glove-glove-nya itu yang busi awalnya putus kan nomor 1 dan nomor 2 yang salah ya. Itu yang nomor 1 itu banyak sekali keraknya atau kotorannya. Jadi kita kemarin lupa, di saat di bawah itu lupa membersihkannya. Jadi pas di atas kita bersihkan. Jadi menurut saya itu sempat masuk ke ruang bakar ya, kerak-keraknya sedikit begitu. Jadi serasa klep bocor ya, setelah beberapa detik hilang. Nah ini kita panasi dulu bosku, teman-teman semua. Kita lihat lagi besok ya. Ini kita kasih botol aqua untuk termostatnya. Botol aqua enggak? Termostatnya kita pasang kembali, yang awalnya tidak dipasang. Seperti ini, hanya seperti ini. Kalau yang utuh tidak ada ya, ibarat katanya itu tanpa termostat. Jadi termostat yang bagian dalam kemarin itu kita pasang. Oke, sambil kita panasi, kita pantau kebocoran, dan juga ini kita tes, kita letakkan botol aqua ya. Kita lihat dulu di dalam lampu baterainya mati atau tidak ya. Masalahnya dinamo casnya kita servis, kita ganti esi-nya. Wah, agak sempit lor. Ada Isuzu. Dah. Pakai coolant lah dah. Itu dipasang itu, cuman nggak pakai coolant. Sebentar, kita matikan sebentar teman-teman ya. Nggak pakai coolant. Nggak di sekulan aquanya? Enggak. Air apa tapi aqua? Oh ya udah nggak apa-apa. Ini lampu oli, lampu baterai menyala. Kita coba dulu. Oke, senyap semua, mati. Menandakan bagus semua teman-teman ya. Lampu oli mati, menandakan oli lancar. Lampu baterai mati, menandakan ngecas bagus. Cek engine mati, berarti untuk sensor bagus. Yang jelasnya kita panasi dulu bosku untuk mesin Pajero ini ya. Ya untuk mobil ini sudah sebulan di sini teman-teman. Jadi besok kita ya seperti biasa ya, kita pel begitu. Yang jelasnya kita pastikan mesin ini, mobil ini aman dulu. Ya alhamdulillah gelembung udara tidak ada. Ini banyak kotoran teman-teman nih. Padahal kemarin baru kita semprot ya radiatornya. Ya buat teman-teman, buat mobilnya ya, khususnya mobil pribadinya, untuk air radiatornya diusahakan pakai coolant. Ya alhamdulillah kebocoran tidak ada, tetapi banyak sampah ini, banyak kotoran. Besok kita buang lagi airnya dan kita saring atau gimana ya. Pasangin dah, selangnya dah. Selangnya kita pasang ini teman-teman. Oke bosku, kawan-kawan semua ya. Untuk mesinnya kita panasi dulu. Ya sampai 1 jam pun tidak masalah, kita panasi sambil kita pantau. Dan kita lihat lagi esok hari atau besok pagi. Udah nggak apa-apa, besok dikata nanti. Yang penting nempel dulu. Nah udah. Oke, selangnya sudah kita pasang. Di sini kebocoran kompresi sudah tidak ada lagi teman-teman ya. Ya alhamdulillah. Ya dikarenakan untuk mesin mobil ini kita pasang kembali termostatnya. Jadi kita usahakan kita pasang dulu tutup radiatornya. Pasang ini, nah ambil ini botolnya, dipasang tutupnya. Oke bosku, kita panasi dulu dan kita lihat besok pagi.
Selamat malam bosku. Kita lihat lagi Pajero-nya bosku. Nah ini masih kita panasi mesinnya. Belum kita coba jalan teman-teman. Ini ada keluhan lagi ya dari pemilik mobilnya, mengatakan semalam nelpon dan WA, turbonya sekalian dicekkan. Ya walaupun ini keterangannya baru diservis ini, tapi dengung parah. Nanti kita cek juga jika perlu. Kalau gini kita dengarkan seperti klep longgar, tak 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 gitu. Tapi tidak masalah teman-teman, yang jelasnya kita coba dulu ya jalan, kita mau lihat ampere panasnya. Coba kita gas dulu. Oh sebentar, kita lihat asapnya. Kalau asapnya tidak begitu jelas, tapi kalau digas ya agak lumayan. Ya wajar, namanya baru hidup ya. Oli-oli di ruang bakar itu masih banyak, belum hilang. Wah, di sini minyaknya juga tinggal sedikit teman-teman. Itu jarum ampere minyaknya ya, tinggal sedikit. Kalau mesinnya belum begitu panas ini. Biasanya kalau Pajero standarnya 2,5, 2,5 jarum RPM-nya. Ini masih di bawah, belum begitu panas. Kalau termostatnya ini kita pasang, yang bawaannya yang lalu ya, yang dari awal di sini diletakkan itu kita pasang. Nah, di sini kita mendengar suara seperti banting kelep saat kita gas. Yang pertama bisa juga dikarenakan sudah remap ECU-nya melebihi atau gimana, kita belum tahu teman-teman ya. Yang jelasnya kita coba dulu lah ampere panasnya. Kalau tutup klepnya nanti, cover valve-nya ya, terpaksa kita buka lagi. Masanya sangat kedengaran sekali suara ngitiknya, seperti klep longgar. Nah ini ya, beda suara injektor dengan suara klep longgar, itu beda. Ya sayangnya begini teman-teman, mau kita turunkan mesinnya sepertinya nggak enak sama pemiliknya. Masalahnya baru dibongkar ini. Ya kita juga melihat liner nomor 3 ya, itu tidak presisi posisi kikisannya begitu. Tapi kita coba dulu lah, kita bawa jalan ampere panasnya naik atau tidak. Ya semoga saja tidak naik ampere panasnya, dan kita lanjutkan membuka tutup klepnya lagi. Kita cek klepnya, siapa tahu ada yang longgar. Oke, untuk covernya, tutupnya atas belum kita pasang dulu ya, kita tes dulu. Bawa jalan. Bersih dulu ya, kita bersih dulu tempatnya, masalah sudah terlalu lama. Nah ini kita bersihkan dulu. Kalau untuk Pajero-nya nanti kita coba dulu teman-teman. Ya semoga saja aman ya, tidak ada masalah. Ini mau kita tes drip dulu. Ya seperti ini di sini, pada berserak semua mobil. Nah ini Innova yang biru datang lagi ngecekkan ada kebocoran sealnya. Sebentar, kita tes drip dulu untuk mobilnya. Nanti kalau misalkan sudah aman mesinnya, kita cuci teman-teman.
seperti ini. Wah, agak lumayan lor, kotor sekali. Oke bosku, nanti kita lihat lagi. Oke bosku, ini kita tes drip ya, buat jalan. Ya alhamdulillah untuk ampere panas tidak naik. Tapi di sini kita mendengar teman-teman, kalau kita gas, kita pacu, itu suara mesinnya luar biasa, kasar sekali, ngeletek parah. Jadi untuk panasnya sudah teratasi. Ya nanti kita buka lagi teman-teman cover valve-nya ya, atau tutup klepnya, dan kita cek dulu. Kita cek celah klepnya. Oh, sebentar, banyak ibu-ibu. Untuk panasnya sudah teratasi teman-teman, sangat bikin risih kita. Suara mesinnya ngelitik parah, sangat parah sekali. Jadi harus kita cek lagi teman-teman. Ya sayangnya tidak kita turunkan ya untuk mesinnya. Kita pulang ke bengkel, ke pelosok teman-teman. Ya bengkel kita ya seperti ini, sangat sederhana sekali. Bengkel desa, tidak berkualitas. Ya alhamdulillah. Ini kita biarkan dingin dulu, dan kita cek lagi. Oke, kita sudah sampai di bengkel Yuda Buana. Sebentar, kita atur posisi dulu. Sebentar bosku ya. Ini busnya, gardannya masalah, yang lalu pernah kita upload ya. Halo bosku, kita lihat lagi Pajero-nya. Ini kita lihat setelah 2 hari bosku. Ini baru kita panasi ya. Kemarin Pak bosnya ya, pemilik mobilnya ini kebetulan datang kemari melihat mobilnya, dan saya suruh coba bawa jalan, sekalian ngisi minyak ke pom bensin. Masalah minyak itu habis, rest begitu. Ini sudah dibawa sama pemiliknya, keterangannya sudah bagus teman-teman, tapi menurut saya masih kurang bagus begitu. Ya jika kita kendarai ada suara agak kasar di mesin, menurut saya tidak bagus dan tidak layak kita kendarai. Kita servis dulu begitu. Contohnya begini, ini kedengaran suara seperti klep longgar ya. Nanti kita cek lagi teman-teman, itu tidak masalah. Yang pertama, cover valve nanti kita buka lagi. Seal injektor ini ada yang bocor, rembes, dan juga turbonya yang dengung. Nanti kita perbaiki. Nanti kita coba gas teman-teman ya. Yang jelasnya untuk Pajero Sport Dakar ini, wah agak lumayan lor. Banyak sekali trouble-nya, sejuta cerita. Coba kita gas dulu. Ya kemarin 2 hari yang lewat saya coba babak jalan ya, test drip, itu tidak nyaman teman-teman kalau kita kendarai, apalagi digas ya. Ya alhamdulillah sudah tidak ngeretek lagi teman-teman. Untuk mesinnya, temperaturnya yang panas, mesinnya yang panas berlebihan ini sudah teratasi. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan mobilnya aman dan lancar. Oke bosku, untuk tahap pertama ini ya, servisnya Pajero Sport Dakar ini kita sudahi di sini dulu. Masalahnya mau saya lanjut lagi teman-teman, dikarenakan durasinya sudah sangat panjang ya.
Mudah-mudahan info sedikit ini, cara sederhana ini yang kita buat, yang saya tunjukkan dari awal hingga akhir, hingga mulai pembongkaran sampai hidup, sampai test drive. Ya alhamdulillah untuk temperaturnya yang selalu naik, mesinnya panas berlebihan sudah teratasi. Ya semoga mobilnya aman dan lancar, dan servis berikutnya tidak banyak lagi yang kita perbaiki. Oke bosku, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih. Bersambung.